Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian hanya untuk Allah yang telah menjadikan kita masih diberi kemampuan, masih diberi kesehatan, kemampuan untuk menjalankan ibadah-ibadah. Ya, salah satunya pada hari ini yaitu ibadah mencari ilmu, ya kan? Mencari ilmu kan termasuk ibadah kayaknya. Ya. Dan yang kedua, sholawat serta salam tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu hamba Allah yang dijadikan Allah. Ya, detik demi detiknya digunakan untuk beribadah, digunakan untuk menghamba kepada Allah. Oke, langsung saja. Nah, jadi di sini perkenalkan, nama saya Hasan Ali Mahbubi. Ya, Hasan Ali Mahbubi. Bisa kalian panggil Pak Hasan, Mas Hasan, ya, terserah. Ya, pokoknya Hasan, ya. Hasan. Di sini saya ditugasi oleh pimpinan MAUW untuk mengajar mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika kelas 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Alam saya tinggal di Tuban. Ya. Kalau ada teman-teman dari Tuban, ya monggo mampir. Tepatnya yaitu di Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Ya, dekat sama Bojonegoro, gitu ya, jalanan. Oke, mungkin itu. Kemudian cerita-cerita sedikit, ya, namanya juga perkenalan, namanya juga pertemuan awal. Ya, biasanya kan cerita-cerita atau intermezzo sedikit, ya. Jadi riwayat pendidikan saya dulu sekolah masuk pondok UE ini. Ya, saya jadi alumni UE, ya, alumni UE, alumni tahun 2016. Jadi masuk pondok tahun 2013. Ya, 3 tahun sekolah MAUW. Nah, dulu saya alhamdulillah dijadikan Allah bisa amal soleh, ya, karena ada amal soleh bangunan dan sebagainya. Saya dulu amal soleh di teras dalam, ya, di teras dalam selatan. Jadi terima tamu, ya, belajar dari terima tamu gitu di situ. Alhamdulillah, kemudian tahun 2016 saya ketika habis lulus atas izin Allah, ya, atas izin Allah dan insya Allah atas ridhonya guru kita yaitu Hadrus Syabah, melanjutkan studi S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan jurusan kimia, ya, kimia. Tapi sekarang ngajar fisika, ya nggak apa-apa. Kimia sama fisika itu nggak beda-beda jauh, ya, dekat, sangat dekat. Sama-sama juga sains, ya kan, ya. Saya kenapa kok milih kimia dan kenapa kok di luar, ya, kenapa kuliah di luar dan ngambil kimia? Ya, itu ada ceritanya dulu, ya. Jadi kan kalian tahu juga planning atau rencana-rencana dari Abah adalah nanti kelak mau dibikin sebuah institut, ya kan, ya, institut. Jadi nanti Institut UE berubah jadi sebuah institut yang di dalamnya banyak jurusan-jurusan, ya, banyak jurusan-jurusan. Nah, harapannya nanti alumni-alumni UE itu, ya, ngambil kuliah S1 atau S2 di luar dan ngambil jurusan-jurusan yang berbau sains. Ya, bukan agama. Kalau agama cukup di Institut UE saja cukup. Yaitu yang berbau-bau sains. Harapannya nanti ketika sudah lulus maka bisa membantu perjuangan di pondok, ya kan, ya, gitu. Alhamdulillah saya dulu ambil S1 kimia lewat jalur SBMPTN. Ya, nanti sampean kan kalau kelas 3 nanti akan banyak menemui jalur-jalur masuk perguruan tinggi, ada SNMPTN, ya, SBMPTN, UMPTKIN dan sebagainya. Itu banyak sekali, ya. Ya, yang terakhir mandiri, ya, yang terakhir mandiri. Saya dulu pernah ikut SNMPTN, ya kan. Kalau SNMPTN kan itu berbasis rapot, ya, jadi nilai rapot kemudian diseleksi oleh panitia. Tapi saya dulu SNMPTN masih belum dijadikan lolos, ya. Tapi saya nggak nyerah. Saya nyari lagi jalur-jalur lain, termasuk UMPTKIN dan santri berprestasi, ya, beasiswa santri. Tapi masih belum lolos, ya, belum lolos. UMPTKIN sebenarnya lolos, ya. UMPTKIN sebenarnya lolos di UIN Wali Songo
Semarang, UIN Walusungo Semarang. Jurusan kimia juga. Tapi sebelum UMPTKIN saya juga sudah ikut SBMPTN. Ya, ambil kimia juga di 3 perguruan tinggi Malang, ya. UB, UM sama UIN. Yang alhamdulillah kok keterimanya di UIN Malang. Ya karena pengumuman di SBMPTN itu lebih dahulu daripada yang UMPTKIN yang di UIN Walusungo. Akhirnya saya memilih untuk kuliahnya di Malang. Ambil hasil yang dari SBMPTN. Itu. Ya. Terus kenapa kok ambil kimia? Jadi kan Ya kita sebagai santri kan namanya juga punya adab, punya tata krama pada guru ya. Sehingga sebelum memutuskan sesuatu, ya maka kita adabnya adalah matur ke guru kita. Ya. Ketika saat itu Abah ya masih sehat. Jadi ketika hasil SNMPTN itu saya mau ikut SNM itu kalau nggak salah ya belum matur ya, mungkin itu karena itu akhirnya nggak diridhoi, akhirnya nggak lolos gitu ya, nggak tahu juga. Karena itu terus saya matur hasil SNMPTN, matur kalau masih belum lolos ya, SNMPTN masih belum lolos. Akhirnya Abah ngendikan, tanya dulu kalau nggak salah, tanya apa aja yang jurusan yang saya ambil, kalau nggak salah itu sangat random ngawur pokoknya. Jadi SNM itu saya ngisinya tuh ngawur. ITS terus mana tuh lupa saya. Ambil fisika, biologi, matematika atau lupa saya. Pokoknya ngawur gitu. Ngawur. Nah, terus Abah ngendikan kenapa kok enggak kimia gitu. Abah coba ngendikan kenapa enggak kimia. Bagaimana caranya rumus-rumus kimia itu dibuat mudah gitu. Itu harapannya Abah seperti itu. Ya kan kita tahu kan ya. Semuanya kan kalau di pondok sini kan semuanya dibuat mudah kan ya. Seperti Quran pembelajaran sorof ya, yang berkitab-kitab berjilid-jilid itu dibuat sedemikian mudahnya gitu kan, cuma 16 halaman ya, nahwu juga 16 halaman dan sebagainya itu. Nah, maka Abah juga berharap bagaimana caranya pelajaran-pelajaran itu dibuat semudah mungkin. Akhirnya karena Abah ngendikan seperti itu, ya saya matur ke kakak saya, akhirnya disarankan ambil kimia, ya saya juga mantep ambil kimia di Malang. Alhamdulillah akhirnya keterima di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Itu jurusan kimia. Itu tahun 2016. Nah, terus ya. Kalau mau jujur ya. Kita di sini di MAUW itu secara basic science itu memang masih belum bisa mengimbangi sekolah-sekolah yang memang fokus pada sains ya. Ada kan kalau SMA itu ada kelas IPA, kelas bahasa, kelas sosial dan sebagainya ya. Kan kita masih belum seperti itu. Tapi itu jangan membuat kita minder ya. Nanti silakan teman-teman mau kuliah di luar silakan ya. Harapan kalau saran saya ambillah kuliah-kuliah yang berbasis sains ya. Berbasis sains. Oke, itu ya cerita singkat ya. Ya kalau mau tanya-tanya ya nanti kalau kita sudah ketemu aja. Kalau soalnya kalau lewat gini yang kurang interaktif lah, masuk ngomong dewe kan ya gak enak ya. Itu ya. Kemudian kalau motivasi ya, ini sebenarnya renungan saya melihat bagaimana kita di pondok ya, bagaimana kalian di pondok, bagaimana mindset yang saya ketahui anak-anak di pondok UW itu. Kebanyakan dari kita di pondok ini itu seakan-akan meremehkan mata pelajaran yang berbau sains ya. Dengan dalih, sains itu nggak bisa nanti mengantarkan ke surga ya. Harus agama itu yang paling penting daripada sains. Ya gimana ya? Nggak gitu-gitu juga. Ya kalau dulu ya, beberapa ulama ngendikan ya, bahwasanya dulu itu nggak ada perbedaan antara ilmu sains dan ilmu agama, nggak ada. Adanya perbedaan antara ilmu agama dan ilmu sains itu ya baru-baru abad-abad yang lalu ya. Jadi awal itu nggak ada ya. Misalkan kita tahu kan ya, Ibnu Sina itu terkenal dengan ilmu medisnya ya, filsafatnya dan sebagainya. Itu nggak membedakan antara ilmu medis dan ilmu agama, nggak membedakan ya, nggak membedakan. Terus bagaimana kalau saya mengibaratkan itu ya, ilmu agama, ilmu tentang hukum, ilmu tentang syariat dan sebagainya, agama itu ibarat ibarat kendaraan gitu.
kendaraan menuju suatu tujuan, yaitu tujuannya adalah Allah, ya tujuannya kita adalah menggapai ridho Allah. Ya. Sedangkan ilmu sains atau yang kita sebut sekarang ilmu sains itu adalah bagaikan apa ya? Bagaikan oli atau bagaikan onderdil yang lain yang mendukung kelancaran menuju tujuan itu. Mungkin kalau sampean biasanya main game ya tahulah istilah NOS itu ya, NOS atau BOS itu ya. Lah BOS itu ya ilmu sains itu. BOS menuju tujuan lebih cepat. Bagaimana seperti itu? Ya kan kita tahu sendiri di lagu Qur'ani, ya kan? Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya. Mungkin sampean bisa bareng-bareng sama saya. Ilmu alam tu sarana memikirkan sang pencipta, alam tanda kuasanya, bukti keagungannya, alam tanda kuasanya, bukti keagungannya, ilmu yang manfaat. Jadi ilmu alam termasuk di sini fisika, biologi, kimia, matematika. Itu adalah apa? Tuk sarana memikirkan siapa? Sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya kan ya gitu ya. Jadi misalkan ya nggak bisa kita meremehkan, kita meninggalkan ilmu sains itu ya nggak bisa kalau mau menggapai ridho Allah secara cepat. Karena kan kita bagaimanapun kita ada mata, kita ada telinga, kita ada tangan sebagainya. Mata bisa melihat. Lah dengan ilmu fisika, dengan ilmu alam kita kan bisa lebih banyak tahu. Misalkan kita melihat orang makan. Kita belajar ilmu biologi, ada namanya gigi, ada namanya pencernaan mekanik, pencernaan kimiawi. Semakin kita paham detail dari alam ini, maka kan kita semakin lebih bisa mengagungkan Allah gitu kan. Semakin bisa memikirkan maha kuasanya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan gigi yang begitu luar biasa ya kan? Berbeda dengan giginya kambing, giginya harimau ya. Kalau giginya kambing kan itu semuanya gigi seri ya kan ya. Giginya harimau, giginya banyak taringnya dan sebagainya kan ya. Semuanya makanya. Kalau kita semakin paham dengan ilmu alam, kita semakin paham dengan ilmu alam, dengan detail-detailnya ilmu alam, fisika misalkan. Bagaimana pesawat kok bisa terbang ya? Bagaimana jembatan kok bisa kokoh? Ya kan itu ilmu fisika itu. Ilmu tentang gravitasi, tentang apa semuanya, tentang magnet dan sebagainya itu. Ya tentang GPS, tentang HP. Itu kan ilmu fisika semuanya. Kalau kita semakin paham dengan detail-detail itu, maka kita akan semakin mudah untuk ingat pada Allah. Ya kan semakin mudah. Semakin bisa lebih terasa lah gampangnya. Mengingat Allah itu lebih terasa. Sehingga harapan saya, harapan kami, atau harapannya Abah ya. Minimal kalian semua yang sudah masuk ke tingkat akhir sekolah ini ya. Tingkat akhir sekolah ini yang punya passion atau punya kemampuan atau punya keinginan untuk melanjutkan di bidang sains, monggo silakan ya. Silakan. Niatkan apa? Niatkan mungkin pertama ya mewujudkan cita-citanya Abah, yaitu berdirinya institut ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa kita niatkan buat lebih bisa melakukan Allah melalui ilmu-ilmu sains ya. Kemudian yang ketiga ya ini yang ketiga. Jadi dulu saya itu ketika perjalanan kuliah semester awal-awal itu semester 1 atau 2 lupa, itu pernah matur ke Abah atau sowan ke Abah. Kemudian Abah ngendikan bikin pelatihan di sana ya. Bikin pelatihan di sana. Jadi Abah itu ya tetap Qur'ani itu bagi alumni itu harus tetap ada. Jadi yang ketiga, niatkan bagaimana misalkan kuliah di luar ya, niatkan bagaimana kita bisa menyebarkan Qur'ani. Entah itu lagu Qur'ani, entah itu tentang Qur'ani 1 2 3 sampai 6 itu, tafsir Ahkam, tafsir Amali, silakan. Ya karena Abah ngendikan seperti itu ya. Ya alhamdulillah saya termotivasi. Jadi alhamdulillah selama kuliah ya pernah membuat suatu komunitas ya, terdiri dari bukan kalangan sendiri, bukan kalangan UW, bukan kalangan pondok. Ya orang-orang luar, orang-orang jurusan lain
ya. Komunitasnya isinya apa? Yaitu pelatihan guru Al-Qur'an. Nah, di situ saya ya alhamdulillah bisa melatih Qur'ani 1, Qur'ani 2 ya. Minimal kan ya. Terus bisa menyebarkan lagu Qur'ani ke orang yang belum tahu Pondok Uwi ya. Ke orang yang jauh-jauh gitu. Ya alhamdulillah kan lumayan ya jadi jari ya. Kemudian juga saya di akhir-akhir masa kuliah alhamdulillah dijadikan Allah bisa membuat rutinan majelis kecil-kecilan ya. Tiap Ahad pagi ya. Isinya yaitu ziarah ke Imam Main Malang di Kasin sana ya. Al Habib Abdul Qadir bin Faqih wal Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Di sana ziarah. Nah, setelah ziarah kemudian ngaji tafsir ahkam. Ya, lumayan kan. Alhamdulillah ya, bisa keluar tuh. Ya itu tantangannya itu jariah banget itu ya. Jadi lumayan banget. Ya bukan lumayan, ya luar biasa kita. Akhirnya apa? Berkat itu ya ada teman-teman yang kemudian bisa saya ajak ya, bisa diajak ngaji ke UI ya. Pas malam Ahad Legi itu ya kan. Saya kadang ngajak teman-teman ngajak ngaji sana, ayo ngaji di Jombang. Nah, akhirnya bisa sowan Abah, akhirnya bisa ngaji bersama Abah. Alhamdulillah ya, nambah jamaah ya. Jadi itu mungkin niat-niat yang bisa kita niatkan nanti ketika akhir-akhir kuliah ini, sampean berada di MA ini ya. Kalau mau meneruskan di State UW ya silakan. Ya, kalau mau meneruskan di luar, nah itu mungkin ada tantangan sendiri dan itu harus diteguhkan ya. Jangan sampai sampean salah niat ya. Jangan sampai sampean salah niat nanti kalau keluar di Pondok UW ini. Dan jangan sampai kalian putus hubungan dengan Pondok UW. Utamanya putus dengan guru kita yaitu Hadratus Syekh Abah Jombang ya. Jangan sampai putus. Harapannya nanti kan ya nanti di akhirat kita bisa bareng-bareng berjamaah dengan Abah ya kan gitu ya. Harapannya gitu. Jadi nanti ya itu mungkin sedikit motivasi ya. Silakan ya. Jadi harapan saya nanti selama di kelas saya ini ya ketika belajar fisika monggo bareng-bareng ya, monggo bareng-bareng kalian semua sama saya juga belajar di sini ya kan. Saya jurusan kimia kok tiba-tiba ngajar fisika kan juga harus belajar lagi. Monggo yang tetap ikuti pembelajaran semaksimal mungkin ya, ikuti pembelajaran semaksimal mungkin ya, minimal biasa saja ya. Pokoknya jangan sampai malas ya. Saya itu paling nggak suka sangat nggak suka dengan malas ya, dengan telat itu saya sangat nggak suka, kurang suka lah mungkin ya, kurang bisa memaklumi walaupun ya emang mungkin kalian kelelahan habis amal soleh dan sebagainya, tapi ya saya mohon nanti di kelas fisika ini ayo bareng-bareng ya kita belajar mengagungkan Allah melalui ilmu fisika sebisa kita ya kan ya, sebisa kita. Mungkin kita nggak bisa, kita masih belum utamanya saya masih belum bisa menggabungkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dalil-dalil ya mohon maaf, tapi sebisa mungkin saya hubungkan ya dengan bagaimana caranya kita nanti belajar fisika nanti bagaimana caranya kita bisa juga zikir pada Allah ya, bisa mengingat Allah gitu. Jadi jangan sampai saya harap kalian jangan hindarilah meremehkan ilmu apapun ya, ya utamanya nanti fisika nanti ini ya, tolong hindari meremehkan ilmu apapun ya, karena ilmu itu pasti ada manfaatnya, entah untuk berapa tahun yang akan datang ya, pasti ada manfaatnya ya, sedikit pasti ada manfaatnya ya. Maka jangan sampai kalian meremehkan ilmu. Jadi ketika sampean diberi kesempatan, diberi kemampuan bisa hadir ke majelis ilmu, hadir ke sekolah, hadir ke pembelajaran apapun, silahkan perhatikan dengan seksama. Walaupun kalian nggak paham, walaupun kalian kurang nyambung, ya pokoknya perhatikan ya. Karena yang memberi kita paham kan siapa? Ya Gusti Allah kan ya. Sekuat-kuatnya kita memahami sebuah materi, kalau Gusti Allah nggak ridho, nggak diberi izin paham, ya nggak akan paham ya. Makanya kita ya perintahnya Allah ya utlubul ilma kan ya kita cari ilmu aja ya. Udah kita ketika di kelas ayo bareng-bareng
ya, entah di kelas saya fisika nanti ini atau di kelas-kelas lain, ayo bareng-bareng serius ya, kita serius, kita belajar serius ya, kita usaha untuk serius ya, minimal hindari malas ya. Kalau nggak bisa semangat, minimal hindari malas, minimal hindari bosan ya, minimal bagaimana caranya pokoknya bisa mengikuti dengan seksama pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru-guru nanti ya, yang saya sampaikan dan guru-guru yang lain ya, pokoknya begitu tuh. Terus jadi ini nanti fisika, kita akan belajar tentang fisika ya, fisika itu banyak. Kalau ini nanti kelas 12 ya, nanti mungkin awal-awal kita akan review sebentar pembelajaran tentang fisika di kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10 dan kelas 12 ya, kita akan review sebentar, review materi-materi mungkin dari hakikat fisika ya, mungkin dari keselamatan kerja, terus besaran dan lain-lain itu yang mungkin kita review sedikit-sedikit ya, review sedikit-sedikit. Kemudian nanti langsung masuk ke materi-materi di kelas 3, yaitu meliputi, pokoknya gampangannya meliputi listrik lah ya, listrik dinamis, listrik statis dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari ya, kita akan pelajari bersama-sama ya, harapannya monggo ya. Tadi itu di kelas saya ini nanti ayo bareng-bareng ya, sama saya, sama kalian semuanya, kita serius ya, kita seksama, perhatian, fokus dengan apa yang nanti akan disampaikan. Terlebih lagi nanti kelasnya juga gak lama ya, karena ini masa-masa pandemi ya, kita dibatasi waktunya ya, dengan waktu yang terbatas itu monggo dimaksimalkan fokusnya ya, maksimal fokusnya sebelum kelas ya, wudhu dulu dan sebagainya dengan niatan yang bagus, masuk kelas dengan niatan yang bagus ya, semoga harapannya nanti kita diberi ilmu oleh Allah ya, ilmu mengagungkan Allah ya, melalui ilmu-ilmu sains, fisika, biologi, kimia dan sebagainya ya, utamanya fisika nanti di kelas saya gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Habis ini silakan saya beri video ya, video tentang apa sih fisika dan bagaimana sih perannya fisika di kehidupan kita ya, secara umum ya, bukan secara agama ya, tapi secara umum ya. Nanti kalian bisa melihatnya, bisa merenunginya, mungkin barangkali bisa menjadi motivasi lebih pada kalian untuk belajar ilmu fisika. Dan mungkin ya nanti harapannya nanti ketika sudah lulus kalian bisa mengambil jurusan fisika di kampus-kampus luar. Ikutin aja ya, nggak usah minder, ikutin aja, minta pertolongan pada Allah, minta pemahaman dari Allah, nanti insya Allah akan diberi pemahaman ya. Nggak usah minder dengan basic kita yang mungkin kalah dengan orang-orang lain. Buktinya apa? Saya alhamdulillah nggak minder dulu jurusan kimia, padahal saya kimia 0 ya, nggak paham belas dulu ketika sekolah. Tapi saya nggak minder, saya berusaha minta pertolongan untuk Allah ya, alhamdulillah bisa lulus tepat waktu, walaupun lebih 1 semester gara-gara pandemi kemarin ya, alhamdulillah bisa lulus tepat waktu. Bahkan ya kalau mau membandingkan dengan teman-teman yang lain yang dia punya basic kimia yang bagus ya, ternyata banyak juga yang belum lulus ya. Saya termasuk lulusan pertama di angkatan saya. Alhamdulillah kan ya, itu ya sebuah pencapaian yang lumayan ya. Ya tentu ini semuanya adalah karena dari Allah ya, bukan maksudnya, mungkin bisa menjadi motivasi sampean untuk jangan minder, jangan sekali-kali minder kalau mau masuk kuliah di luar, kalau mau ambil jurusan IPA, jurusan sains, apapun, matematika, fisika dan sebagainya. Harapan saya ya, ambillah jurusan kimia ya, biar gak saya saja yang laki-laki ya. Soalnya sing lanang ya aku tok sing kimia iki. Ya, aku tok sing kimia. Sing lanang kok sing kimia blas. Sampai saiki turun sing kimia blas. Pokoke sing lanang. Kimia wedok ono siji. Ya, sing lanang aku tok selama dari 2016 sampai sekarang 2021. Nah, teman-teman ayo monggo. Niatkan mungkin dari sekarang rencana ya kimia, misalkan kalau kalian mau ambil kimia ya, mungkin nanti di kelasnya Bu Antin kalau misalnya kimia itu ya, silakan kalian pelajari, kalian renungi ya, mungkin bisa juga kalian beli buku ya, beli buku fisika, kimia dan sebagainya ya, dengan harapan ya mungkin dari kita usaha lebih untuk perjuangan memahami kimia, nanti Gusti Allah akan memudahkan kita dalam memahami ilmu-ilmu yang akan nanti kita pelajari itu ya. Mungkin itu aja ya, nanti ada video ya habis ini
Silakan kalian simak. Gak lama, 10 menit insya Allah. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan yang akan datang, semoga sudah bisa kita bertemu langsung, ya bertemu secara offline, nggak perlu pakai video seperti ini, ya biar lebih interaktif dan biar kita bisa lebih dekat dan bisa memahami lebih mudah tentang ilmu fisika yang akan kita pelajari nanti. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fisika. Ya, dunia kita diatur oleh fisika. Gravitasi yang menarik seluruh planet di alam semesta, pesawat terbang bertonton yang bisa melayang dan tak jatuh dari langit, sepeda yang bisa terus melaju seimbang, semuanya diatur oleh fisika. Ia bisa sebegitu luasnya karena fisika itu adalah ilmu yang membongkar bagaimana dunia alam semesta kita bekerja. Mulai dari materi terkecil di alam semesta hingga objek super raksasa seperti galaksi, mencoba menelusuri awal akhirnya semesta ini hingga memprediksi akhir dari semuanya. Tapi juga membantu bagaimana hal sehari-hari bisa bekerja, termasuk juga untuk hal-hal yang menembus batas masuk akal. Fisika adalah ilmu tentang segalanya. Selamat datang ke ilmu yang mengatur segala hal di dunia ini. Bayangkan mempelajari fisika itu kayak kalian menjadi detektif. Dengan jejak-jejak yang ada, kita menelusuri kenapa suatu fenomena bisa terjadi. Begitulah cara Newton menemukan bahwa dunia ini diatur oleh kekuatan hebat tak terlihat bernama gravitasi. Ia hanya mencoba menjadi detektif, tapi kasusnya adalah alam semesta. Itu baru satu, masih banyak yang lain. Tapi alam semesta memang sudah begini apa adanya dari awal. Hanya kitalah yang perlu menemukan peraturan-peraturannya dengan terus mengikuti jejak-jejak misteri yang ada, seperti halnya Newton. Dengan semakin banyaknya peraturan alam semesta yang kita temuin, makin banyak teknologi yang bisa kita ciptain buat hidup kita. Tapi sebelum kita lanjut, coba jawab satu pertanyaan ini. Apa yang kalian bayangin kalau ngedenger kata sihir? Mungkin yang kalian bayangin tuh kayak begini. Tapi percaya nggak percaya, lewat fisika sebenarnya sihir beneran itu bisa diciptain. Wifi, GPS, atau telepon itu nggak kelihatan. Tapi hal yang nggak kelihatan ini bisa bikin kita ngomong telepati sama orang di bagian dunia lain tanpa ada sambungan apa-apa. Begitu halnya juga ratusan manusia yang bisa terbang kayak burung, atau kereta kuda yang bisa jalan tanpa kuda, atau sebuah benda yang bisa bicara. Itu semua adalah sihir. Dan ternyata yang menakjubkan adalah itu hanyalah bagaimana alam semesta bekerja. Lewat para detektif hebat dan senjatanya bernama fisika, kita berhasil menemukannya. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, masih banyak lagi sihir yang belum kita temukan di alam semesta ini. Oke, jadi fisika itu luas banget. Tapi kalau mau belajar, dari mana kita mulainya? Ayo kita mulai dari sini. Fisika klasik dengan tokoh pencetusnya Isaac Newton. Wilayah ini adalah yang paling sering diajarin di sekolah dan merupakan cabang fisika yang sangat berguna di keseharian kita. Lewat cabang-cabang ini, dunia ibarat mesin yang udah kita ketahui rahasianya. Segala hal di dunia ini bisa kita prediksi lewat fisika. Sampai tahun 1900-an, inilah batas bagaimana kita memandang alam semesta. Tapi lalu, hal misterius terjadi. Planet Merkurius mengitari matahari lebih cepat daripada yang seharusnya, begitupun juga banyak hal-hal aneh yang terjadi di skala sangat kecil. Para fisikawan menduga ada jejak yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, sesuatu yang bahkan gak bisa dijelasin oleh fisika klasik. Para detektif fisikawan pun mencoba menelusuri jejak ini. Dan benar saja, mereka menemukan dua wilayah baru fisika yang belum terjamah dan super gila. Relativitas dan fisika kuantum. Relativitas ditemukan oleh sang jenius Albert Einstein. Teorinya ini begitu mengguncang dunia dan mengubah pemahaman apapun yang pernah kita ketahui tentang alam semesta. Jadi Einstein menemukan bahwa dunia kita itu bukanlah objek yang saling tarik-menarik, melainkan dunia kita itu ternyata bentuknya adalah seperti kain. Bayangin, ruang kosong itu adalah kain ini.
Kalau kita naruh objek yang berat, maka kain kita akan ketekan dan jadi bengkok. Lalu karena bengkok, objek lain di sekitarnya akan jatuh tertarik dan menciptakan efek gravitasi. Kedengeran gak masuk akal? Itu baru permukaannya. Ternyata kain dunia kita ini terikat juga dengan waktu. Semakin kain atau ruang kita dibengkokkan, maka waktu akan berjalan lebih lambat di daerah sana. Untuk simpelnya, coba bayangin kalian lagi naik pesawat canggih terus ngelewatin ruang yang super bengkok. Kalian akan ngalamin waktu yang lebih lambat daripada lewat ruang yang lurus. Intinya, waktu itu bahkan ternyata bisa dibengkokkan dan dimanipulasi. Relativitas inilah yang berhasil memecahkan misteri permasalahan orbit Merkurius yang aneh sampai memungkinkan kita punya GPS yang super akurat. Tapi di medan lain, banyak para detektif juga menelusuri kebalikannya. Fisika kuantum menelusuri bagaimana dunia super kecil yang menyusun kita semua bekerja. Lagi-lagi yang mengejutkan, ternyata banyak hal tidak masuk akal terjadi di dunia yang super kecil ini. Contohnya, sebuah objek, yaitu elektron, bisa berada di dua tempat yang bersamaan, dan juga bisa punya dua wujud sekaligus. Ya, gila banget. Meskipun kedengarannya kayak film-film fiksi, tapi layar yang kalian lihat sekarang dan komputer yang merupakan basis peradaban modern bisa lahir karena pengetahuan kita di dunia kuantum. Tapi lalu tantangannya di dunia super kecil ini, banyak peraturan di fisika klasik dan relativitas tidak bekerja. Ini menimbulkan permasalahan di mana pemahaman dunia kita masih kayak puzzle yang belum lengkap. Maka sampailah kita di jurang misteri alam semesta kita saat ini. Para detektif masih terus menemukan teori yang bisa menggabungkan segalanya. Belum ada yang berhasil hingga saat ini. Masih banyak jejak-jejak misterius yang tersisa, yang salah satunya menunjukkan bahwa kita hanya baru menemukan 5% dari peraturan alam semesta ini. Jika kebanyakan detektif alam semesta adalah orang-orang luar, temui detektif semesta dari Indonesia. Pak Hussein Alatas ini mencintai fisika berkat guru SMP-nya yang mendeskripsikan fisika sebagai sebuah misteri yang besar. Lalu karena penasaran, ia akhirnya bahkan sampai beli dan membaca buku-buku fisika tingkat kuliah. Tentu saja ia tak paham saat itu, apalagi rumus-rumusnya. Tapi ia terus membaca dan membaca tanpa memusingkan satupun perhitungan. Karena begitu terpukaunya ia dengan misteri-misteri alam semesta ini yang belum terpecahkan. Dan di belakang buku-buku itulah Pak Hussein menemukan deretan nama. Deretan nama yang menginspirasi dirinya untuk menjadi detektif semesta yang hebat. Sampai ke SMA, di SMA juga masih terus punya passion mau ke fisika, ya. Terus jadi juga saya ketika beli buku itu karangan Pak Sutrisno namanya di ITB. Ya, jadi di belakangnya tuh ada nama beliau kan. Saya baca ini, wah lulusan Berkeley, ambil fisika nuklir. Wah, itu saya langsung berkhayal. Nah, satu saat saya harus seperti harus seperti beliau, gitu ya. Nah, udah jalannya waktu SMA, ya rupanya takdirnya saya masuk ke fisika ITB. Nah, ketemulah orang-orang yang dari SMP itu saya sudah baca tulisan-tulisannya. Ya, saya bisa sebut lah, ada nama Pak Sutrisno tadi, ada Pak T. Holyong, ya, ada Pak Pantur Silaban, ya. Nah, kemudian di ITB saya ketemu semua itu. Ya, nah ini kalau bahasa gaulnya apa? Dreams come true. Berjuang selama 15 tahun, Pak Hussein tak pernah lelah untuk terus bertanya dan mencari tahu tentang semesta ini. Hingga akhirnya ia mendapatkan gelar doktornya. Lalu, lewat perjuangannya bertahun-tahun meneliti terus misteri alam semesta dan juga mendidik detektif-detektif selanjutnya, Pak Hussein akhirnya diangkat menjadi guru besar. Ya, sebuah gelar tertinggi yang bisa dicapai di dunia akademik. Semua itu dijalaninya dengan satu bekal utama, kecintaannya pada misteri dalam fisika. Ia pun punya misi untuk mencetak detektif-detektif semesta berikutnya. Kalau ia jatuh cinta lewat buku, kedepannya fisika pun juga bisa diajarkan lewat film.
Saya suka dengan imajinasi film Star Trek, Star Wars. Kemudian kemarin yang paling realistis itu Interstellar. Ya itu yang paling realistis dari semua film yang ada. Terus kemarin ya Avenger. Ya. Saya tahu itu salah, fiksi. Satu hal yang begitu besar yang bisa kita pelajari dari fisika adalah selalu telusuri akarnya, seperti halnya detektif. Gak cuma untuk fisika, prinsip ini akan berguna untuk sepanjang hidup kalian. Prinsip ini jugalah yang mengembangkan fisika yang awalnya dibilang cuma sekedar teori, menjadi ilmu yang bisa begitu bermanfaat lewat ilmu teknik. Dari perjalanan luar angkasa hingga robotik. Sampai untuk membuat video game hingga kebutuhan pertahanan. Semuanya butuh bekal ilmu fisika. Dan ilmu fisikalah yang akan menjadi obor bagi para detektif semesta untuk terus mengungkap lebih banyak misteri semesta ini yang seperti makin tak masuk akal. Justru proses misteri inilah yang disebut oleh Einstein menjadi keindahan fisika. Jadi bagi kalian yang suka bertanya tentang misteri alam semesta ini, janganlah takut untuk mengejar fisika. Bergabunglah menjadi salah satu detektif semesta ini. Lalu siap-siap untuk episode selanjutnya karena kita akan membahas sebuah ilmu yang bisa mencampur adukan elemen-elemen dunia ini. Menjadi sesuatu hal yang baru yang tak pernah kita bayangkan. Inilah dia, kimia.